Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengajak kalian praktikum sesuai judul video ini. Apakah mencampur dua produk yang saya yakin kalian sudah tahu ini apa? Apakah itu berbahaya atau seperti apa sih ya yang akan dihasilkan ketika kita mencampurkan kedua produk ini? Nah, seperti yang kalian ketahui, ini adalah produk penghilang noda atau biasa kita kenal dengan pemutih. Nah, sama-sama merek Proxlin ya, tetapi apakah boleh kita mencampurkan keduanya? Nah, sebelum kita praktik, saya akan memperlihatkan dulu di sini bahan aktif dari kedua produk ini. Nah, baik teman-teman, di sini kalian bisa lihat bahan aktif yang terkandung pada Proxlin yang warna putih biru ini, yaitu natrium hipoklorit atau NaClO sekitar 5,25%. Selanjutnya kita akan lihat bahan aktif yang terkandung dalam Proxlin berwarna pink ini. Nah, di sini tertera bahan aktifnya adalah H2O2 10% atau dikenal sebagai hidrogen peroksida. Nah, jadi kedua produk dengan merek yang sama ini mengandung bahan aktif yang berbeda. Yang satu mengandung natrium hipoklorit, yang satu lagi mengandung H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, bagaimana kalau keduanya kita campurkan? Oke, sekarang kita akan mulai praktikumnya. Selain kedua bahan utamanya, di sini untuk praktiknya saya memerlukan wadah. Nah, kebetulan di sini ada Erlenmeyer. Tapi kalau teman-teman tidak punya Erlenmeyer, kalian bisa gunakan botol seperti biasa. Lalu di sini ada penyumbat gabus yang sudah punya lubang. Kemudian saya masukkan sedotan ke dalamnya. Nah, kalau tidak punya penyumbat gabus, kalian bisa menggunakan atau membuat sumbatnya dari sendal bekas. Baik, sekarang kita akan mulai praktikumnya. Nah, pertama saya akan tuangkan Proxlin berwarna pink yang tadi mengandung hidrogen peroksida. Cukup sebuah tutup botol saja, jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, selanjutnya saya akan alasi dulu sini. Oke. Lalu saya akan campurkan dengan Proxlin yang tadi mengandung natrium hipoklorit atau NaClO. Cukup 1 atau 2 tutup botol saja. Lalu kita akan tutup. Nah, bisa kalian lihat terbentuk gelembung gas di dalam wadah setelah kedua
bahan tadi kita campurkan. Semakin lama gelembung busa yang dihasilkan semakin banyak, dan ini sudah mulai terlihat ada di dalam sedotan. Baik, teman-teman bisa perhatikan, ini busanya sudah keluar melalui sedotan. Nah, baik, ini sebenarnya apa yang terjadi di sini? Jadi di sini terjadi reaksi antara hidrogen peroksida dengan natrium hipoklorit. Nah, gelembung gas yang terperangkap di dalam busa ini dihasilkan gas oksigen. Jadi gas oksigen ini karena wadahnya kita tutup, berarti di dalam ini tekanannya cukup besar sehingga gas oksigennya itu keluar melalui sedotan. Nah, bagaimana kalau kita tidak berikan sedotan di sini, atau ini wadahnya kita tutup rapat atau kita isolasi, apa yang akan terjadi? Nah, jadi fungsi sedotan di sini adalah untuk mengurangi tekanan yang ada di dalam botol akibat adanya gas oksigen yang terbentuk. Jadi kalau kita tutup rapat gitu ya, maka tekanan di dalam wadah akan semakin besar. Nah, kalau tekanannya besar, maka suhu akan lebih tinggi. Nah, ini aja kalau kalian pegang ya, ini wadahnya sudah terasa hangat. Berarti di sini terjadi reaksi eksoterm ketika kita mereaksikan kedua prokselin tadi. Lalu pertanyaan kedua, apakah ketika kita mencampurkan kedua produk prokselin berwarna putih biru ini dengan berwarna pink ini, baju kita akan bisa lebih cepat putihnya atau seperti apa? Jadi selain gas oksigen, produk lain yang dihasilkan ketika kedua prokselin tadi kita campurkan, maka di dalam sini ya, di dalam wadah ini terbentuk larutan NaCl. Jadi kalau kita campurkan keduanya, kesimpulannya fungsi dari natrium hipoklorit dan fungsi dari hidrogen peroksida itu sudah kita tidak dapatkan lagi dalam kedua produk tadi kalau keduanya kita campurkan. Artinya fungsi sebagai penghilang noda atau sebagai pemutih itu sudah tidak ada. Jadi jangan mencampurkan keduanya ketika kalian mencuci pakaian. Demikian praktikum kita kali ini dengan bahan yang cukup sederhana, tapi mudah-mudahan bisa mengedukasi, bisa memberikan sedikit jawaban ya atas permasalahan yang sebenarnya sering kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kimia itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk video praktikum kali ini terima kasih buat yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung terus ya channel ini supaya kalian bisa melihat lagi praktikum-praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.